Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, mari kita kaji dulu yuk, apa sih arti rencana pelaksanaan pembelajaran itu? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak. Karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Nah, langsung saja kita bahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada RPP yang sudah saya buat contoh ya. Contohnya, nah di sini tentu yang pertama adalah wajib ada satuan pendidikan atau nama sekolah. Di sini saya mencantumkan SMP Surgawi. Lalu mata pelajaran misal pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian materi pokok itu harus dicantumkan di sini. Misal meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an, kelas 8 semester 1. Dan alokasi waktu itu juga penting ya. Di sini saya mencantumkan, maaf ini satu harusnya. Satu pertemuan 3 kali 40 menit. Selanjutnya, nah ini di atas yang atas ini sub-sub bagian yang wajib ada. 5 sub bagian di atas yang wajib ada. Selanjutnya kita lanjut ke kompetensi dasar. Sini saya memilih 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. 2.3 menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini kita hendaknya memilih kode 3 ini. Kenapa? Karena ini adalah ranah pengetahuan. Setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan metode saintifik, peserta didik dapat. Nah, di sini kita cantumkan tujuan-tujuan dalam pembelajaran. Ada banyak ya di sini. Nih. Jika kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, lanjut ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, di dalam langkah pembelajaran ini ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama kita bahas kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik yang dipilih. Kemudian guru mengkondisikan kelas. Nah, di sini siswa menjawab kuis pemantik semangat. Kuis pemantik semangat ini sebagai warming up atau pemanasan bagi siswa-siswa. Nah, ini warming up ini sangat perlu sebagai upaya sebelum mulai pembelajaran, supaya siswa-siswa itu memulai pembelajaran dengan rasa semangat. Itu akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Contohnya kita bisa berikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan atau game. Selanjutnya, siswa menerima stimulus materi.
stimulus materi ini, kita mengantarkan siswa sebelum masuk ke materi, kita memberikan stimulus atau rangsangan yang mengarah ke materi yang nanti akan kita sampaikan. Nah, di sini saya memilih bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, surat, dan ayat yang dipilihkan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta melakukan apersepsi dan memberikan informasi tentang penilaian yang akan dilakukan. Setelah stimulus, guru menyampaikan ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, guru memberi perintah kepada peserta didik untuk literasi terkait dengan materi yang akan diajarkan. Peserta didik dalam kelompok membaca materi teks pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, dan membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang ditugaskan. Dan yang ketiga itu peserta didik berdiskusi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing dan menuliskannya di atas kertas pleno. Di sini yang poin B ini, nanti setiap kelompok itu membuat pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah dibaca. Lalu mereka saling bertukar pertanyaan antara kelompok itu. Dan di poin C ini, mereka per kelompok itu harus menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing dan menuliskannya. Lalu di poin D, peserta didik merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing. Lalu mereka merumuskan jawaban, kemudian mereka masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain di depan kelas. Ini termasuk cara untuk melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas, melatih mereka untuk pede. Yang terakhir poin F, yaitu guru bersama peserta didik mengkomunikasikan dan merumuskan kesimpulan tentang konsep beriman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini bersama peserta didik melakukan kesimpulan materi yang diajarkan, refleksi materi pembelajaran, dan penerapan sikap perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah dan dapat meyakini kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Yang ketiga, mencatat rencana tindak lanjut, menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang, yaitu KD 4.3, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini maksudnya guru menyampaikan menginformasikan apa materi selanjutnya. Nah, ini tuh perlu karena guru yang baik adalah guru yang sudah merencanakan setiap pertemuannya. Yang terakhir, guru menutup dengan salam. Jadi ini semua adalah kegiatan yang sederhana tapi sangat membantu guru dalam pembelajaran. Contoh sederhana dari RPP. Jadi ini semua ya teman-teman adalah contoh sederhana dari RPP yang bisa kita gunakan. Yang terakhir, penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan dengan mencatat kejadian dalam pembelajaran berbentuk jurnal. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tertulis berbentuk pilihan ganda. Jadi nanti setelah selesai, anak-anak diuji menggunakan pilihan ganda berbentuk tertulis berbentuk pilihan ganda. Dan yang terakhir, di sini kita cantumkan mengetahui kepala sekolah, tanggal, kepala sekolah, lalu guru mata pelajaran. Dan di sini ada NIP. Mungkin
Sekian video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.